Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'd. Sebuah keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin idealnya harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya, atau kalau tidak demikian setidaknya berdasarkan pertimbangan dan kenyataan yang ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 49 diceritakan bahwa Fir'aun punya kebijakan membunuh bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel. Sebuah keputusan atau kebijakan yang sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat kejam. Bila membunuh seorang dewasa yang berbuat kriminal masih bisa diterima sebab ia melakukan tindak kriminal. Tapi ini membunuh bayi yang belum bisa berbuat dosa, berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri saja belum bisa, apalagi tindakan yang membahayakan orang lain tentu belum bisa. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu Bani Israel dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Surat Al-Baqarah ayat 49. Dalam tafsir Al-Ibris, Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW diingatkan kembali bahwa nenek moyang mereka pernah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun dan kroninya, di mana anak laki-lakinya disembelih dan anak perempuannya dibiarkan hidup. Keputusan ini dibuat sebelum Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Dalam tafsir Jalalain, Fir'aun dan pengikutnya melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti demikian, yakni menyembelih dan lain sebagainya itu kepada Bani Israel karena masukan atau usul dari tukang sihir kepada Fir'aun yang meminta takwil mimpinya. Kata si tukang sihir tersebut, akan lahir seorang bayi laki-laki di kalangan Bani Israel yang menjadi sebab kehancuran kerajaanmu. Tindakan yang kecil itu hanya didasari oleh mimpi. Fir'aun merasa terancam oleh sebuah mimpi dan belum jelas siapa yang bakal menjadi ancaman baginya. Lalu ia secara membabi buta membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Dikutip oleh Imam Al-Bahwawi dalam tafsirnya bahwa Syekh Wahab bercerita terkait surat Al-Baqarah ayat 49 bahwa Fir'aun suatu ketika bermimpi melihat api yang berasal dari arah Baitul Maqdis mengepung Mesir. Api ini membakar setiap orang Kipti atau orang-orang suku Mesir tanpa menyentuh Bani Israel. Mimpi menakutkan ini begitu menyusahkan, meresahkan Fir'aun hingga ia bertanya kepada paranormal tentang mimpinya. Lalu ditafsirkan akan lahir di tengah Bani Israel seorang bayi laki-laki yang kelak menghancurkan Fir'aun dan melenyapkan kekuasaan Fir'aun. Jawab paranormal tersebut. Fir'aun kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel. Ia lalu mengumpulkan Bani Israel, setiap laki-laki terlahir dari kalian mesti dibunuh. Terlahir dari Bani Israel mesti dibunuh. Sedangkan bayi perempuan akan dibiarkan hidup. Firaun menyerahkan eksekusi atas kebijakan tersebut kepada kabilah Bani Israel. Mereka melakukan perintah tersebut sampai memakan korban
kisaran 12.000 anak laki-laki. Syekh Wahab mengatakan sebuah informasi sampai kepadaku bahwa korban bayi laki-laki Bani Israel mencapai 90.000 orang. Eksekusi terhadap bayi-bayi Bani Israel berjalan terus sementara orang-orang dewasa terutama lansia wafat begitu cepat. Melihat gejala ini, bangsa Kipti atau orang Mesir itu sendiri orang Mesir asli merasa gelisah. Tokoh-tokoh masyarakat Kipti melaporkan kegelisahan ini kepada Firaun. Mereka mengatakan kematian terjadi di tengah Bani Israel, anak-anak mereka kau sembelih, sedangkan orang dewasa terutama lansia mereka begitu cepat meninggal dunia. Pekerjaan berat mereka sudah hampir merepotkan atau membuat orang Mesir terbebani. Firaun lalu mengubah kebijakan. Ia memerintahkan penyembelihan bayi laki-laki Bani Israel secara bergilir dengan perhitungan tahun. Mereka menyembelih bayi laki-laki dalam setahun, kemudian meliburkan eksekusi pada tahun berikutnya. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan pada tahun libur eksekusi, sedangkan Nabi Musa kakaknya dilahirkan pada tahun eksekusi. Dapat simpulkan bahwa Bani Israel di masa lampau pernah mengalami tindakan yang tidak adil, kejam, tidak manusiawi ketika masih berada di bawah kekuasaan Firaun. Siksaan itu berdasarkan sesuatu yang tidak masuk akal, yakni mimpi dan ucapan tanpa tanggung jawab dari si penakwil mimpi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.